Pemirsa, viral di media sosial cacahan uang pecahan 100 dan 50 ribu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibuang di tempat pembuangan sampah ilegal. Polisi telah mengamankan 21 karung berisi cacahan yang diduga potongan uang kertas. Iya, itu. Nah itu nanti yang akan kita viralkan. Potongan kertas diduga uang pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah yang berserakan di tempat pemilahan sampah ilegal di Desa Taman Rahayu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Santo, pemilik lahan, menyatakan cacahan kertas berwarna merah dan biru yang diduga potongan uang tersebut dibuang oleh seseorang dengan menggunakan mobil dump truck sejak 6 bulan terakhir. Cacahan uang tersebut digunakan pemilik lahan untuk bahan urugan. Santo mengaku tidak mengetahui jika yang dibuang di lahan miliknya merupakan potongan uang. Ada baru 6 bulan ya. Jadi sejak 6 bulan itu ada buangan sampah pecahan uang. Ada pecahan itunya. Jadi nggak setiap hari, Pak. Sewaktu-waktu dia. Sementara pihak kepolisian sektor Setu yang menerima informasi langsung mendatangi lokasi pembuangan pecahan uang tersebut. Kemudian hari ini kami akan menghubungi pihak Bank BI untuk mendapat kepastian apakah cacahan uang itu asli atau palsu atau uang mainan atau apa. Karena mungkin walaupun itu bentuk cacahan, karena itu adalah fisiknya merupakan dokumen negara beruang, perlu pengamanan yang betul-betul sudah. Kepolisian sektor Setu telah meminta keterangan 4 orang saksi yang merupakan pemilik lahan dan 3 pekerja pemilah sampah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya, puluhan warga bentrok dengan pengurus dan orang tua santri saat menggeruduk pondok pesantren Darul Mukhlasin Al-Sani di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Aksi dipicu dugaan pencabulan yang dilakukan pimpinan Ponpes. Puluhan warga mengamuk memaksa masuk pondok pesantren Darul Mukhlasin As-Sani di Kecamatan Kusambi, Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Aksi ini mendapat perlawanan pengurus Ponpes dan sejumlah orang tua santri. Polisi berupaya melerai bentrokan, namun warga kian brutal merusak jembatan yang menjadi akses menuju pesantren. Aksi warga dipicu kasus pencabulan terhadap 3 santriwati yang diduga dilakukan pimpinan pondok pesantren berinisial JM. Salah satu korban telah melapor ke Polres Muna sejak setahun lalu, namun JM belum ditahan. Terkait kejadian ini, pihak DPRD Muna Barat menggelar rapat dengan pihak Ponpes, polisi dan Kemenak setempat. Meminta kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Itu yang pertama. Kemudian poin kedua, ya kita meminta kepada, kita bersepakat untuk kemudian menutup sementara aktivitas yang ada di yayasan ini. Sesuai kesepakatan, pondok pesantren kini ditutup sementara hingga kasus tersebut memiliki kepastian hukum. Dari Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan, petugas gabungan menggelar razia di sejumlah kos-kosan di Tangerang Selatan, Banten. Petugas menemukan sejumlah pasangan muda-mudi tanpa ikatan pernikahan. Petugas gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP merazia kos-kosan di Tangerang Selatan, Banten yang disinyalir digunakan sebagai tempat praktik prostitusi terselubung. Razia digelar setelah adanya laporan dari masyarakat. Dalam razia, petugas menemukan pasangan muda-mudi bukan pasutri berduaan di dalam kamar kos. Petugas juga menemukan ada penghuni kos yang dalam kondisi mabuk. Petugas juga mengetahui jika kos-kosan yang dirazia disewakan per jam, bukan per bulan atau per tahun. Ulangi kegiatan yang sangat meresahkan masyarakat sekitar. Dalam bentuk disampaikan melalui aduan adalah prostitusi. Terkait dengan identitas serta legalitas mereka tinggal. Dalam artian mereka tinggal tanpa ada
ikatan. Yang kedua, tadi kami temukan juga bukti-bukti bahwa dia ini bukan tetap selama berapa bulan gitu, tapi hanya pindah-pindah cuma berapa jam, mungkin itu aja. Polisi akan panggil pemilik kos untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jelang Ramadan, razia seperti ini akan terus dilakukan guna memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang siswi madrasah di Lumajang, Jawa Timur tertembak peluru nyasar saat jam istirahat sekolah. Korban tertembak di bagian paha dan dirawat intensif di rumah sakit. Siswi kelas 8 MTSN 1 Lumajang tertembak peluru nyasar saat jam istirahat sekolah. Siswi berinisial NS ini terluka tembak di bagian paha dan langsung dibawa ke rumah sakit. Saat kejadian, korban sedang bermain di lantai 2 sekolah bersama temannya. Hingga kini, polisi masih menyelidiki asal proyektil senjata yang digunakan. Yang jelas, pada saat itu jam istirahat, kurang lebih jam 10.00 WIB, si korban atas nama Sinta bersama 3 rekan lainnya ada di depan kelas, lagi main-main. Nah, setelah itu, salah satu saksi dari 3 rekannya ini mengetahui si korban tiba-tiba merasa sakit di pahanya. Gak taunya setelah dilihat keluar darah, ada luka bekas seperti luka tembak. Kasus ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, seorang pekerja bangunan juga pernah terluka akibat tembakan. Itu tukang, ada bangunan ini kan, itu ya apa namanya, cuma keserempet di perwilingan. Kapan itu kejadiannya? Ya, bangunan ini kira-kira setahun yang lalu. Sementara itu hingga saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali Sindo Malam, seorang pemuda di Kabupaten Pati nekat bakar rumah orang tuanya lantaran terlibat konflik keluarga. 2 rumah ludes terbakar, kerugian capai ratusan juta rupiah. Konflik internal keluarga di Desa Sumber Agung, Kabupaten Pati membuat seorang anak laki-laki tega membakar rumah milik orang tuanya. Kejadian bermula saat terjadi cekcok antara pelaku dan orang tuanya hingga membuat pelaku emosi melakukan pembakaran rumah berjenis limasan tersebut. 1 unit mobil pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Setelah melakukan aksi pembakaran, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Jaken. Kebakaran di Dukuh Pohlanda, Desa Sumber Agung, RT 1 RW 4 Jaken. Ya, dari anggota menyampaikan bahwa kebakaran 2 rumah limasan dibakar oleh anak pemilik rumah karena konflik keluarga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan.